Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman kelas 4. Selamat datang kembali di channel Bunda Sabina Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di bab yang kedua ya. Pada pekan lalu kita juga belajar di bab yang kedua ini berjudul Mengoperasikan Microsoft Word 2013. Oke, sekarang kita ingat dulu materi pelajaran pada bab sebelumnya. Nah, kegiatan pekan lalu kita telah belajar membuat dokumen baru, shortcutnya adalah Ctrl+N, membuka dokumen Ctrl dan O, dan mengatur halaman di Microsoft Word. Nah, kita kemarin sudah belajar ada margin, ya, ada orientation, size, dan kolom. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengerjakan kegiatan pada pekan lalu ya. Nah, pekan lalu kita juga sudah mengerjakan mengatur halaman di Microsoft Word. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang masuk di pelajaran pekan ini. Tujuan pembelajarannya adalah teman-teman mampu mengetahui dan menggunakan Microsoft Word untuk menyimpan dokumen dan mencetak dokumen. Nah, buku yang kita gunakan adalah yang seperti ini, teman-teman. Yuk, disiapkan bukunya. Kalian juga bisa dibuka halaman 28 di buku cetak. Dibuka ya, halaman 28. Nah, sekarang sambil menyimak penjelasan Bunda, kalian dibuka juga bukunya ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar menyimpan dokumen di Microsoft Word. Nah, kita menggunakan perintah save. Save adalah perintah untuk menyimpan dokumen baru atau dokumen lama. Nah, shortcut dari save itu sendiri adalah Ctrl dan huruf S. Nah, kalau kemarin membuat dokumen baru itu Ctrl dan huruf N. Membuka dokumen itu Ctrl dan huruf O dari kata open. Nah, sekarang kita belajar Ctrl dan huruf S dari kata save, menyimpan. Gitu ya. Nah, save itu sendiri sama berada di menu file, sama seperti new dan open. Save dan save as itu berada di menu file juga. Seperti ini ya tulisannya save. Nah, cara menyimpannya sendiri teman-teman, selain dengan menekan tombol Ctrl dan huruf S, kalian juga bisa dipilih file di menu file, lalu pilih save. Nah, lalu pilih nih nanti mau taruh di mana filenya. Kalau sudah, bisa diklik save seperti ini. Nah, save as adalah perintah untuk menyimpan dokumen dengan nama file, lokasi penyimpanan, atau format file yang berbeda. Nah, selain itu, selain teman-teman menekan tombol Ctrl+S, selain menekan tombol menu file dan huruf save, nah kalian juga bisa dengan menekan icon seperti ini nih. Nah, ini beda-beda tergantung dari versi Microsoft Word yang teman-teman gunakan. Tapi intinya bentuknya seperti ini ya, teman-teman, gambarnya. Nah, ini adalah icon save atau yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Nah, setelah kita belajar menyimpan dokumen, kita juga belajar mencetak dokumen. Mencetak dokumen atau print dalam Microsoft Word, kita dapat menekan tombol atau shortcutnya dalam keyboard, huruf Ctrl atau tombol Ctrl dan huruf P secara bersamaan pada keyboard. Atau kita juga pilih menu file lalu print. Nah, bisa juga teman-teman gunakan icon yang seperti ini. Cari icon yang seperti ini ya di Microsoft Word-nya. Nah, icon ini adalah icon print yang digunakan untuk mencetak dokumen kita. Nah, ini tadi yang Bunda sampaikan. Teman-teman, selain dengan menekan tombol Ctrl dan huruf P, kalian juga bisa dipilih menu file, lalu pilih yang print. Gitu ya, teman-teman.
Nah, di buku di halaman 30 pada menu print ya juga ada beberapa bagiannya nih menunya di sini ya. Di print ini ada beberapa kelompoknya lagi. Contohnya ada copies. Nih, copies. Copies berguna untuk mencetaknya berapa banyak nih, berapa banyak salinan dokumen yang akan kita cetak. Lalu printer untuk memilih printer yang mana yang aktif digunakan. Nih, printer. Yang mana yang sedang aktif kita gunakan. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada print all pages yang artinya mencetak seluruh dokumen keseluruhannya nih. Lalu di sini ada print selection untuk mencetak halaman yang dipilih untuk dicetak. Jadi beberapa halaman aja gitu. Ya, yang mau dicetak. Jadi tidak semuanya kalau print selection. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya. Teman-teman juga bisa baca ya di halaman 30. Nah, selain itu, teman-teman, untuk mengatur ukuran kertas, mengatur margin batas pinggir, mencetak berapa halaman dalam satu lembar kertas, juga bisa diatur di dalam menu print seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar menutup jendela atau program Microsoft Word. Nah, bagaimana ya caranya? Nah, seperti ini teman-teman. Untuk menutup Microsoft Word, kita bisa menekan menu File, klik File, lalu pilih Close ya, seperti ini. Nah, atau kalian juga bisa dengan menekan tombol CTRL dan huruf W secara bersamaan. Nah, tak hanya itu, selain dengan menekan tombol CTRL dan W, nah kalian juga bisa memilih icon X yang berwarna merah di pojok kanan atas untuk menutup jendela dokumen ya. Nah, nanti kalau diklik ini, dia akan otomatis tertutup dokumen kita. Oke, hari ini penjelasan materinya sampai sini dulu. Untuk kegiatan hari ini, teman-teman, kita praktekkan membuat dokumen dan mencetaknya ya. Kalau teman-teman sudah mengerjakan, silahkan dikirim ke Google Form. Dan hasil cetaknya bisa juga kalian kumpulkan ke sekolah pada saat mengumpulkan form mutabaah atau mengumpulkan rapot gitu ya, bisa dikirim secara bersamaan. Kalau teman-teman mungkin berhalangan ke sekolah untuk mengirimkannya, bisa juga dikirim difotokan melalui Google Form ya hasil cetaknya. Terima kasih semuanya sudah mencoba. Oke teman-teman, nah ini dia tutorial untuk pengerjaan kegiatan hari ini. Hari ini tadi kita sudah mendengarkan materi tentang bagaimana sih cara menyimpan dokumen, cara mengprint dokumen atau mencetak dokumen dan settingannya, serta bagaimana cara menutup jendela Microsoft Word. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Pekan lalu kita sudah belajar mengetik ya teman-teman, seperti ini. Kita juga sudah belajar, pekan lalu tuh sudah belajar, udah tahu nih apa itu margin, orientation, size, dan juga kolom. Nah, ini Bunda punya dokumen yang minggu lalu sudah kita kerjakan, dan Bunda harap teman-teman juga masih menyimpannya ya. Nah, untuk yang belum, kalian bisa ketik lagi, bisa ketik karangan bebas, cerita, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan belajar menyimpan. Belajar menyimpan ya. Nah, untuk menyimpan dokumen itu, kita bisa menekan file di sini, lalu pilih save atau save as. Nah, perbedaan save dengan save as, kalau dokumennya baru banget, belum pernah kita simpan sebelumnya, nih masih dokumen seperti ini tulisannya, kita bisa pilih save as. Nah, gini, oke? Nah, kita pilih di tempat yang ingin kita tuju. Contohnya, kalau Bunda bisa di download atau di dokumen, ya, contohnya di dokumen. Kita pilih yang ayo hemat energi seperti ini. Lalu kita pilih dokumen ekstensinya itu apa. Teman-teman mau pilihnya yang mana nih? Kalau Bunda biasanya yang Word dokumen langsung, tentu saja ya. Seperti ini. Lalu dinamain nih, misalnya dengan nama sendiri. Seperti itu. Misalnya kelas 4B. Dah, lalu kita tekan save. Nah, maka title kita atau judul dokumen kita nih akan berubah seperti ini, ya kan? Kalau tadi kan bacanya new dokumen, kalau sekarang sudah sesuai dengan apa yang kita sudah simpan. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah cara menyimpan dokumen baru. Kalau menyimpan dokumen yang sudah pernah kita simpan sebelumnya, tekan aja tombol ini nih, save. Atau dengan menekan tombol
CTRL dan huruf S secara bersamaan. Oke, paham? Oke, selanjutnya kita sekarang akan belajar memprint atau mencetak. Nah, caranya file, di sini ada bacaan print teman-teman. Nah, di situ ada bacaan print dan di sini ada beberapa settingannya. Kalau copies di sini berarti kalau copy 1 berarti seberapa banyak kertas yang akan kita print ulang gitu dalam lembar ini. Kalau misalnya Bunda ketiknya 5, berarti lembar ini akan kita print sebanyak 5 kali seperti itu. Nah, di sini ada printer yang ready gitu ya. Kalau offline berarti printernya belum terhubung sama laptop kita atau komputer kita. Nah, selanjutnya di sini juga ada page. Kalau teman-teman nih halamannya ada lebih dari 5 lembar dan pengen di print halaman 3, berarti kliknya 3 di sini. Gitu ya. Kalau mau di print semua langsung aja klik print. Gitu teman-teman. Nah, setelah kalian mengetik seperti ini, kalian bisa di print lalu dikumpulkan ya ke sekolah. Silakan pada saat mengumpulkan buku atau mengumpulkan form mutabaah dan seterusnya bisa dibawa. Jangan lupa diberikan nama, oke? Diberikan nama, contohnya gini, nama. Nah, seperti ini. Jadi Bunda tahu nih siapa saja yang sudah mengumpulkan ke sekolah. Tapi buat teman-teman yang belum mengumpulkan ke sekolah tidak apa, langsung saja di screenshotkan ketika teman-teman sedang belajar mencoba untuk mengeprint, walaupun mungkin di rumah belum ada printer atau harus ke tempat fotokopian dulu, tapi bisa diusahakan seperti ini ya, print. Nah, seperti ini kalian bisa screenshotkan dalam posisi seperti ini. Di foto atau di screenshotkan pada posisi seperti ini ya, teman-teman ya. Oke? Nah, ini Bunda anggap teman-teman sudah belajar untuk mencetak. Nah, bagi teman-teman yang mau ke sekolah untuk mengumpulkan silahkan, jangan lupa tetap protokol kesehatannya digunakan ya. Nah, ini teman-teman bisa, kalau misalnya di rumah belum ada printer, mungkin bisa ke tempat fotokopian untuk dicetak satu lembar ini. Jangan lupa diberikan nama. Oke? Semangat, terima kasih teman-teman. Lanjut. Lalu bagaimana untuk menutup jendela dokumen? Nah, untuk menutupnya bisa dengan menekan tombol X di bagian kanan atas nih, lihat. Nah, ada bacaan close atau teman-teman juga bisa di sini di file ada bacaan close. Nah, itu sama nih fungsinya untuk menutup jendela dokumen pada Microsoft Word kita. Oke, paham ya teman-teman ya? Terima kasih semuanya, selamat mengerjakan. Semoga teman-teman paham tentang bagaimana cara untuk mencetak dokumen. Jangan lupa klik print seperti ini atau dengan menekan tombol CTRL dan huruf P secara bersamaan. Oke? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Untuk yang pakai handphone, yuk disimak tutorialnya. Oke, buat teman-teman yang mengetiknya menggunakan handphone, kalian bisa diinstal dulu nih Microsoft Word-nya. Lalu disimak video berikut ya, karena Bunda juga akan memberikan tutorialnya buat teman-teman semua. Disimak tutorialnya. Oke, ini dia tutorial buat teman-teman yang mengerjakan menggunakan handphone. Dibuka dulu aplikasi Microsoft Word-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa membuat dokumen baru dengan cara menekan tanda plus di pojok kanan atas dan mengetik seperti biasa. Boleh karangan cerita, boleh puisi, boleh lirik lagu wajib nasional dan lain-lain. Nah, ini Bunda buka dokumen yang sudah ada, sudah pernah Bunda simpan sebelumnya ya. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana cara untuk menyimpan dokumen di handphone dan bagaimana cara untuk mencetak dokumen dan untuk menutupnya. Nah, teman-teman, untuk menyimpan dokumen, ini ceritanya teman-teman sudah selesai mengetik ya. Tolong ditambahkan tulisannya. Nah, selanjutnya bisa disimpan seperti ini dengan menekan tombol titik 3 di pojok kanan atas seperti ini. Nah, di sini ada bacaan simpan, teman-teman. Bacaan simpan dan juga ada bacaan cetak atau print. Nih ikonnya seperti ini ya, seperti icon printer. Untuk disimpan diketik seperti ini. Nah, gitu. Bisa diganti nama file. Misalnya kalian mau berikan nama contohnya Caca kelas 4B. Seperti itu contohnya ya. Oke. Nah, dia akan otomatis tersimpan nih di atas namanya kita nih. Coba lihat bagian atas. Itu akan otomatis Caca kelas 4B karena kita sudah berhasil menyimpan. Coba sekarang kita ganti nama file. Contohnya Caca kelas 4A gitu ya. Terus kita pilih
back. Nah, dia kan otomatis keganti nih di bagian atasnya. Itu tandanya kita sudah berhasil menyimpan, teman-teman. Lalu bagaimana untuk mencetaknya? Untuk mencetak, ketik yang ini nih, lagi-lagi di pojok titik 3 di pojok kanan atas, kita pilih cetak. Nah, atau kalian bisa simpan. Nah, di sini kalian bisa dicetak nih. Dipilih dulu semua printer atau simpan sebagai PDF atau semua printer seperti itu. Kalian bisa koneksikan printer yang terhubung dengan handphone kalian, atau bisa juga kalian pindahkan menggunakan Bluetooth gitu ya, dibagikan. Nanti di sini bisa dibagikan ke email, ke PDF, ke Bluetooth dan lain-lain. Gitu teman-teman. Nanti dicetak di tempat fotokopian atau di printer di rumah. Gitu. Selamat mencoba ya. Nanti kalau misalnya sudah, teman-teman bisa melakukan aja seperti ini. Kalau misalnya belum ada printernya, boleh seperti ini disimpan. Nah, bisa di screenshot pada posisi seperti ini. Artinya kalian sudah belajar menyimpan seperti itu. Hari ini targetnya untuk yang pakai handphone, kalian belajar menyimpan seperti ini ya. Tapi kalau mau di print silakan, boleh banget. Bisa ke tempat fotokopian untuk di print, atau kalian kalau punya printer di rumah boleh juga dicetak. Nanti dikirim ke sekolah ya teman-teman tugasnya. Oke? Atau bisa juga dikirim ke Google Form nih. Oke, terima kasih teman-teman sudah praktek hari ini. Selamat mencoba. Oke, sudah sampai kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Hari ini kita alhamdulillah telah belajar membuat dokumen baru, membuka dokumen yang tersimpan, mengatur halaman di Microsoft Word. Kita juga sudah belajar menutup file, menutup jendela Microsoft Word, mencetak, dan juga menyimpan dokumen. Nah, untuk itu kita akan mempraktekkan membuat dokumen baru ya teman-teman. Semangat semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak hal. Oke teman-teman, kalau suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like-nya dan komentar kehadiran di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak videonya sampai habis. Sampai ketemu pada materi pekan depan ya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.